demokrasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, coba dilihat kanan dan kiri. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ya, coba siapa saja kan yang tidak masuk hari ini? Kita doakan ketiga teman kita lekas sembuh ya, karena dari ketiga murid ini tadi bundanya sudah izin ke Bu Suci bahwa hari ini mereka masih belum sehat. Begitu ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Karena hari ini tadi yang berangkat paling awal adalah Ayu, maka silakan Ananda Ayu untuk memimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ananda Ayu. Kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Bagaimana anak-anak, setuju? Oke, sebelum kita memulai, yuk kita berdiri dulu. Anak-anak bisa berdiri di sela-selanya, ya. Di sela-sela bangkunya, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah, bagaimana? Senang? Oke, silakan duduk kembali, ya. Anak-anak, setelah tadi kalian bergerak dengan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila, yuk kita relaksasi sebentar, ya. Anak-anakku yang berbahagia, di kesempatan hari ini kita bersyukur kita masih dapat diberikan kesehatan kepada kita semua. Jadi kali ini mari istirahatkan sejenak fisik, mental kita selama kurang lebih 3 menit. Sebelum mulai, silakan anak-anak duduk senyaman mungkin, serendah mungkin. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap merileks. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai yang kalian pijak. Silakan letakkan tangan pada pangkuan paha kalian di atas kepala ataupun bisa di atas meja. Rilekskan tubuh kita. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah.
melalui hidup kita. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk. Rasakan udara yang keluar melalui lubang hidung. Mari bernafas lebih pelan, lebih dalam. Rasakan perut kita mengembang dan mengalir saat bernafas. Bernafas dalam hitungan 4, hembuskan dalam 4 hitungan juga. Kita mulai. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Hembuskan 1, 2, 3, 4. Amati tubuh dan terasa rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari wajah, bahu, lengan atas, badan, kaki, sampai jari jari kita. Amati perasaan anak-anak hari ini. Bagaimanakah perasaan anak-anak hari ini? Apakah masih ada yang bersedih? Apakah masih ada yang merasa kecewa atau bahkan marah? Kembalikan perasaan damai pada kalian. Kembalikan perasaan menyenangkan, semangat, tenang, dan nyaman. Kita akhiri dengan 1 kali lagi nafas yang lebih panjang dan perlahan. Tarik nafas, hembuskan, dan kita lanjutkan kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Kemudian saat membuka mata nanti kita teriakan semangat. Sekali buka mata dan kita teriakan semangat. 1, 2, 3. Semangat! Semangat! Semangat pagi! 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 Luar biasa! Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Bagaimana perasaannya anak-anak? Senang? Oh. Ada lagi selain senang perasaannya? Tidak ada. Bahagia? Terus apa lagi? Nyaman, enak. Terus apa lagi? Gembira. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Sudah ya? Oke. Anak-anak, masih ingatkah kalian pelajaran yang telah kita lalui hari kemarin? Masih. Oke. Tentang apakah itu anak-anak? Hemat energi. Oke, hemat energi. Kemudian pelajaran hari ini adalah tentang teks petunjuk. Siapa yang sudah pernah menjumpai teks petunjuk? Ada yang pernah minum obat? Ada. Biasanya ada apa nih di obat? Iya, petunjuk. Petunjuk apa? Iya, petunjuk cara minum obat. Oke, pintar Pak. Itulah yang dinamakan salah satu contoh dari teks petunjuk. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah berdiskusi, murid mampu membuat teks petunjuk tentang cara aman menggunakan listrik dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah murid mampu menyajikan teks petunjuk dalam ragam bentuk. Jadi anak-anak bisa menyajikannya dalam bentuk poster atau catatan singkat atau narasi. Kemudian ada juga Bu, saya langsung menanam saja Bu. Minta tolong Bu Sugi, nanti bisa. Seperti itu ya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita nanti akan mengamati dan mengidentifikasi gambar. Kemudian kita akan berdiskusi kelompok menyelesaikan LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. Kemudian yang selanjutnya adalah
penguatan dari hasil belajar kalian. LKPD 1 mulai dari LKPD 1 sampai LKPD 3. Kemudian kita refleksi dan terakhir menutup. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, Bu Sugi bagikan tiket masuknya dulu, ya. Nanti lihat, diamati gambarnya, itu gambar apa ya? Kalau bisa dibantu Ananda Vano untuk membagikan sama Bu Sugi. Oke, sebentar ya. Anak-anak silakan tulis namanya dulu, ya. Tulis namanya dulu. Oke, ditulis namanya dulu. Kemudian dilihat gambar apakah itu yang ada di tiket masuk. Kemudian anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang ada dalam tiket masuk tersebut. Sudah? Kamu sudah? Oke, silakan duduk. Terima kasih Anda Vano. Ya, pertanyaannya adalah apa yang kamu lakukan jika ingin menggunakan alat yang ada dalam gambar tersebut? Gambar apa itu anak-anak? Setrika. Setrika apa? Setrika listrik. Nah, anak-anak pernah menggunakan setrika listrik? Pernah. Oh, ada yang tidak. Oke. Kira-kira bagaimana ya kita menggunakan setrika listrik ini? Oke, bisa dituliskan, ya. Tulis apa yang kalian ketahui semuanya. Kalau sudah selesai menulis, anak-anak bisa mengumpulkannya pada Bu Sugi. Setrika listrik biasanya untuk apa ya anak-anak ya? Untuk baju. Untuk baju bagaimana maksudnya? Oh, menggosok. Oh, supaya apa bajunya kalau dipakai alat ini? Oh, supaya tidak lusuh, supaya rapi. Betul. Oke, berarti sudah punya gambaran, ya? Oke, silakan. Yang tadi sudah disilakan pada Bu Sugi, betul ya? Saya sebutkan ya untuk kelompok 1, langsung membuat kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 adalah Ananda, Dwi, kemudian Arimbi, kemudian Abi, kemudian Akila, kemudian Ayu, dan kemudian Livi, satu lagi Indah. Itu ya. Jadi saya bacakan lagi, kelompok 1 adalah Indah, Livi, Ayu, dengarkan G, kelompok 1 G, saya ulang lagi G, biar jelas G, biar tidak mencari-cari. Itu kelompok berapa ya? Aku kelompok berapa ya? Gitu ya. Untuk kelompok 1 Indah, katakan Indah, oke. Kemudian Ayu, oke. Kemudian Livi, oke. Akila, oke. Abi, oke. Kemudian Arimbi, oke. Dan yang terakhir adalah Billy. Oke. Berarti kelompok 1 ada 7 anak. Bisa diterima anak? Ada yang ditanyakan? Tidak, G? Tidak? Sudah jelas G 7 anak, G? Oke. Untuk kelompok 2, kelompok 2 sekarang. Coba didengarkan. Kelompok 2 ada 6 anak. Kelompok 2 ada 6 anak, G? Kelompok 2, G? Yang pertama Ilham. Mana Ilham? Oke, angkat tangan pintar. Kemudian Ibad, kelompok 2. Oke. Kemudian Vano, kelompok 2. Oke, pintar. Kelompok 2 lagi ada Dwi. Kemudian ada Dinda di kelompok 2 dan satu lagi ada Dian di kelompok 2. Oke. Ada berapa orang tadi kelompok 2? Ada 6. Oke. Sekarang kelompok yang terakhir adalah kelompok 3. Nah, di kelompok 3 juga ada 6 anak. Yang pertama Ananda Tisa. Mana Ananda Tisa? Oke, kelompok 3 nggih.
Kemudian ada Anto. Oke. Kemudian ada Najwa. Oke. Kemudian ada Gais. Baik. Ada Kaila. Dan yang terakhir ada Rohman. Kelompok berapa ini anak-anak? Kelompok 3. Oke. Sekarang kita membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sana. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Oke. Langsung pindah deh. Langsung dibentuk kelompoknya. Meja kursinya ditata. Saya bantu ke atas. Ayo. Sudah banyak kelompok semua, deh. Oke, kelompok 1, hai. Kelompok 2, halo. Kelompok 3, hai. Oke, sudah siap ya? Akan saya bagikan LKPD yang pertama. Ini untuk kelompok 1, LKPD. Sudah ditulis semua barang-barang yang ada di ruangannya. Nanti hasil dari diskusinya anak-anak nanti ayo ditempelkan, kemudian yang belum menulis di bukunya nanti bisa ditulis ulang di bukunya kalau mau menulis lagi. Gitu oke? Oke, kita lanjutkan presentasi ya. Oke, kita beri semangat untuk kelompok 1. Tepuk tangan semuanya dengan meriah. Semangat, ayo tepuk tangan. Maju sedikit ke depan sini biar tidak terkena silau. Kesini, geser ke sini. Modelnya begini. Geser lagi. Nah, gitu lagi. Oke. Oke. Siapa yang jadi model? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sebelah kanan sendiri ada Lidi, sebelah kiri ada Adila, sebelah saya ada Ayu, sebelah Ayu ada Arindi, sebelah Arindi ada Abi, sebelah Abi ada Billy, dan saya sendiri bernama Indah. Dan saya akan presentasikan kelompok 1. Silakan Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang-barang yang menggunakan listrik pada ruangan-ruangan di rumah adalah: di kamar mandi ada lampu, di kebun ada lampu, di kamar tidur ada TV, AC, kipas angin, lampu. Di rumah keluarga ada kipas angin, radio. Di dapur ada kulkas, oven listrik, blender, mixer, kompor listrik, lampu. Kemungkinan bahaya yang ditimbulkan dari barang-barang yang menggunakan listrik adalah kesetrum, konslet, terbakar. Yang harus saya lakukan saat menggunakan barang-barang tersebut adalah harus hati-hati, menghindari dari air, menggunakan alas kaki, menggunakan bahan elektronik dengan cara yang benar. Ada pertanyaan, teman-teman? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali ya. Terima kasih anak.
anak-anak. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan, kelompok 2. Silakan maju di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kami di sebelah kami sendiri ada Dinda, di sebelah Dinda ada Ibad, di sebelah Ibad ada Ilham, di sebelah saya ada Dwi, di sebelah Dwi ada Rian, dan nama saya sendiri adalah Vano. Silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang-barang menggunakan listrik pada ruangan di rumah adalah kipas angin, lampu, televisi, gas dan HP, kulkas, radio, komputer, blender. Kemungkinan bahaya yang ditimbulkan dari barang-barang yang menggunakan listrik adalah terbakar, konslet, mati. Yang harus saya lakukan adalah menggunakan barang-barang tersebut supaya menggunakan melestari, menghindari dari air, berhati-hati. Ada pertanyaan apa tambahan? Teman-teman, bagaimana? Sudah cukup? Sudah. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ada sebelah ada Isa, ada di sebelah Ya, tidak. Isa ada Ayla, dan sebelah saya ada Mbak Ganis, dan sebelah saya ada Ana, dan sebelah Roman ada Anto, dan saya bernama Najwa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang-barang yang menggunakan listrik pada ruangan di rumah adalah televisi, konsol, mesin listrik, lampu, radio, blender, kulkas, AC, kipas angin. Kemungkinan bahaya yang ditimbulkan dari barang-barang yang menggunakan tergantung konsol, monitor, dan juga bagi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Cukup sekian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anak kalian tadi sudah berdiskusi dan saya lihat bermacam-macam ya jawabannya ya. Ada yang sudah lengkap barang-barang yang menggunakan listrik pada ruangan-ruangan di rumah kalian tentunya berbeda-beda. Ada yang sudah pakai AC, ada yang baru pakai kipas angin gitu ya. Ada yang di dapur ada blendernya, yang aku tidak ada Bu, tapi aku punya kompor listrik misalkan. Jadi berbeda-beda dan itu semua benar karena sama-sama menggunakan apa nak listrik. Kemudian bahaya yang ditimbulkan dari barang-barang yang menggunakan listrik tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 ada persamaannya, yaitu yang pertama tadi apa bahayanya? Kesetrum, konsleting. Oke, konsleting. Kemudian apa lagi? Bisa mati air api Bu, terbakar Bu.
membersihkan api. Kemudian apa lagi tadi? Meledak, Bu. Meledak itu yang apa ya yang meledak? Listriknya, karena konser tadi ya. Oke. Ada tadi Bu Suki mendengar unik tadi kelompok berapa tadi? Sampai mati gitu nggih. Iya, ada kejadian nggih, terus sampai meninggal gitu nggih. Oh iya, betul. Nah, kemudian apa yang harus kalian lakukan dalam menggunakan barang-barang tersebut? Dari kelompok 1, 2, 3 tadi ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap nggih, wajar. Tadi apa saja tadi? Harus berhati-hati, kemudian apa? Menggunakan alas kaki, kemudian apa lagi? Menghindari dari air. Berarti kalau tangannya basah boleh tidak menggunakan listrik? Oh tidak. Kalau Bisuki mau menyetrika misalkan, kemudian tangannya Bisuki habis cuci tangan, berarti Bisuki harus apa? Oh lap, pintar, harus dilap dulu ya, dikeringkan dulu tangannya. Oke, bagus. Apalagi selain itu? Oh iya betul, menggunakan barang-barang elektronik dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar ini menuju ke apa anak-anak? Petunjuk. Pernah nggak diajak ayah bunda pergi ke toko elektronik kemudian membeli barang elektronik apa? Pernah tidak? Pernah. Membeli apa? Barang elektronik apa? Lampu, apa lagi? Kipas. Blender, kipas. Nah, kipasnya dimasukkan dalam apa anak-anak? Dalam kardus. Nah, di dalam kardus biasanya ada apanya anak? Kipas. Ada gabus, ada kipasnya, ada apa lagi? Ada plastiknya, ada apa lagi? Yang kayak bumbu itu loh, apa itu? Oh, pinter. Nah, kali ini kita membahas itu ya anak ya. Jadi teks petunjuk benar tadi kata teman kalian Abi bahwa dalam menggunakan barang elektronik harus menggunakan cara yang tepat berdasarkan petunjuk. Nah, di LKPD yang kedua ini kalian saya bagikan dulu nggih LKPD-nya yang kedua. Jadi di LKPD yang kedua ini adalah tugas kalian adalah membuat teks petunjuk tentang cara aman menggunakan listrik. Oke. Yang tidak suka menulis silakan maju ke depan, saya bantu untuk merekam. Bu, saya lisan saja Bu, tidak apa-apa, ayo. Bu, saya tak gambar aja Bu, tidak apa-apa, silakan ya. Tidak harus nulis dengan kalimat, tidak, dengan gambar juga boleh, silakan ya. Bebas deh, monggo. Kalau perlu ini kertas kosong ada, silakan. Tidak cukup Bu, saya butuh kertas kosong, monggo. Ditulis sudah, satu silakan ya. Ditulis. Boleh langsung Bu, saya langsung maju Bu, kelompok ini langsung bisa Bu, maju Bu, monggo silakan. Yuk. Ada teks kecilnya ya di atas dibaca dulu biar mengerti apa ya kira-kira ya cara amannya ya. Bacaannya bisa untuk membuat referensi kalian bagaimana cara aman tentang menggunakan listrik. Sebenarnya tadi di presentasi yang pertama tadi kalian sudah sedikit menguliknya ya, sudah menyebutkannya beberapa tadi. Jadi tinggal menambahkan saja, yuk. Ditulis ulang.
depan. Dan aman nomor 4 di bagian apa? Sticknya gitu ya. Sticknya itu bisa ditulis program stiker buka punya juga boleh. Sama lagi di dan satu nih biar kali banyak ya. Masuk ke sini dari mana? Sudah sampai mana kelompok 1? Undangannya. Kalau kita bermain udah kembali dan boleh nggak? Masuk nggak? Saya masuk. Kita yang satu bicara, yang lainnya ya mendengarkan dengan sesama gitu. Jadi silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Langsung ini ya, langsung pembacaan ya. Tadi sudah perkenalan kok ya, masih sama kok anggotanya ya. Ya, bagian yang belum ya, silakan yang belum. Setelah membaca bacaan di atas, buatlah teks petunjuk tentang cara aman menggunakan listrik dalam bentuk tulisan ataupun bisa. 1. Harus hati-hati. 2. Menghindari dari air. 3. Menggunakan alas kaki. 4. Saat kamu bermain layang-layang, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. 5. Tidak boleh bermain di aliran listrik. 6. Tidak boleh menyentuh saklar listrik. 7. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarnya. Dibalikan ke teman-temannya. Teman-teman, apakah ada yang bertanya? Ada yang menambahkan, barangkali berbeda jawabannya. Sudah lengkap kelompok 1 ini berarti? Sudah lengkap? Bisa itu. Ya, ini. Terima kasih. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, nggih. Terima kasih untuk kelompok 1, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lihat kelompok 3 ya. Bagaimana presentasinya? Yang belum pernah tadi bagian ya, yang belum. Kaila, oke Kaila. Setelah membaca bacaan di atas, buatlah teks. Setelah membaca bacaan di atas, buatlah teks petunjuk tentang cara aman menggunakan listrik dalam bentuk tulisan atau tulisan. 1. Saat bermain jangan bermain di gardu listrik. 2. Soal ini memegang listrik keadaan tangan harus sering. 3. Menyalakan televisi dengan hati-hati. 4. Saat menyalakan barang listrik, pastikan harus tahu cara penunjuknya atau memakainya. Apa yang belum? Apa yang belum? Harus hati-hati, tadi sudah ada, harus hati-hati. Sudah ada. Apa yang belum kira-kira yang paling penting dari kalian anak-anak? Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Belum ada tadi. Belum, itu. Jadi kalau untuk bantuan bisa minta bantuan pada orang dewasa. Terus apa lagi? Kalian suka bermain enggak? Main apa biasanya kalian? Layang-layang. Di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Tidak boleh bermain layang-layang yang ada ini kabel listriknya, ada kabel listriknya gitu. Nanti bisa dimasukkan gitu nggih, kelompok 3 nggih. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk ya.
Oke, jadi anak-anak ya, perhatikan. Ketika teman kalian kelompok lain presentasi, saya mohon fokus, benar-benar fokus ya. Kira-kira jawabannya ini apa yang kurang ya? Apa yang kelompok ini ada tapi kelompok saya tidak ada? Jadi bisa dibuat untuk masukkan supaya jawabannya lebih apa nak? Lebih lengkap, lebih iya, lebih banyak lagi pilihannya gitu ya, lebih bervariasi. Nah itu maksudnya. Oke, silakan untuk kelompok 2 sekarang untuk mempresentasikan. Yang belum pernah tadi siapa yang sudah, nanti yang sekarang yang belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah membaca bacaan di atas, buatlah kertas petunjuk tentang cara aman menggunakan sudut dalam bentuk tulisan atau tulisan. 1. Habis cuci tangan harus mengeluarkan tangan dulu. 2. Menggunakan alat kaki. 3. Harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. 4. Memegang bagian steker di bagian plastiknya. 5. Kalau hujan hingga nanti harus dimatikan. 6. Memakai vakum listrik. 7. Kita harus segera masuk ke dalam ruangan apabila dengan air. 8. Layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. 9. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu. 10. Baiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Oke, sudah cukup. Kira-kira bagaimana anak-anak presentasi dari kelompok 2 ini? Sudah cukup lengkap apa ada yang masih kurang? Sudah lengkap? Kira-kira apa yang tidak ada di jawaban kalian? Kalau sudah benar-benar mengungkapkan lengkap itu, apa ayo? Ada yang menarik dari pemaparan kelompok 2 ini? Ada yang menarik yang kelompok 1 dan kelompok 3 tidak ada? Apa ayo? Kelompok 2 tadi menyebutkan bahwa kalau ada petir, nah kalian melakukan itu enggak? Kalian tulis enggak yang tadi? Kalian mengingat ide itu enggak? Tidak ada ya? Tadi kelompok 1, kelompok 3 belum ada ya? Nah, kelompok 2 ada. Oh, bagus sekali, oke. Ya, silakan untuk mengakhirnya kalau sudah selesai. Ya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Maaf, kelompok 2, tepuk tangan. Jadi anak-anak sudah selesai presentasi, bisa menempelkan hasilnya dulu di sana ya, di tempat yang sudah tersedia. Oke, baik anak-anak nggih, saya ulas kembali nggih. Tadi kalian sudah melakukan diskusi LKPD 1, LKPD 2. Nah, sekarang kita akan melangkah pada LKPD 3. Nah, kali ini tetap saja nggih duduknya tetap di kelompoknya masing-masing. Namun kali ini adalah tugasnya individu, ngoten nggih. Jadi bukan kelompok lagi, tapi individu. Nah, perhatikan peta pikiran yang ada di depan, gitu ya. Tentang hemat energi. Nah, tugas saya nanti adalah membuat teks petunjuk tentang hemat energi berdasarkan peta konsep yang sudah disediakan. Kalian bisa memilih salah satu saja. Nah, bentuknya bisa bermacam-macam ya anak-anak ya. Bisa poster, bisa juga narasi, atau yang mau langsung tulisan silakan, monggo saya bantu untuk merekam. Jadi bebas. Kemudian barangkali ada yang mau membuat poster butuh kertas putih, silakan, itu ada kertas
putusnya. Langsung kerja cepat ya. Berapa nih waktunya kira-kira yang dibutuhkan? 15 menit cukup. Anak-anak, saya beri waktu berapa menit ini untuk selesai? Selesai 10 menit, 15 menit ya. Oke, silakan jam ini. 15 menit dari sekarang. Ada gambar anak naik sepeda. Berarti hemat energi apa itu anak-anak kalau ada naik sepeda? BBM ya. Terus ada gambar kulkas. Nah, kulkas kantin. Nah, itu bisa diceritakan ya. Ini salah satu saja ya. Bagaimana kalian membuat teks petunjuknya tentang hemat energi. Ya, salah satu saja. Ya, kamu yang mana? Yang ada di peta itu ya, itu salah satu. Ya, Baik anak-anak ya, sudah selesai mengerjakan LKPD 1, 2, dan 3 dan hasilnya sudah kita pajang ya. Ada yang bentuk poster, ada yang bentuk petunjuk itu ya, tulisan gitu ya. Nah, dari LKPD 1, 2, dan 3 sudah dicek tadi ya, sangat beragam ya hasilnya ya. Ini menunjukkan kreativitas kalian yang berbeda-beda. Ada yang tulisannya itu lengkap, ada yang masih kurang huruf, itu tidak apa, kita sambil belajar itu ya. Ada yang gambarnya diwarnai karena tadi pengerjaannya cepat gitu ya. Ada yang belum diwarnai. Kemudian kalimatnya ada yang jelas, ada yang panjang, ada yang singkat gitu. Nah, itu bermacam-macam ya. Nah, nanti atau besok bisa kalian lihat lagi ya buat pembelajaran selanjutnya. Sebelum refleksi kita simpulan dulu ya, simpulan dulu. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini anak-anak? Kita tadi belajar tentang apa? Coba teks petunjuk tentang hemat energi. Oke, kira-kira apa yang bisa kalian petik dari pembelajaran ini anak-anak? Apakah perlu kita menghemat energi? Perlu. Nah, bagaimana caranya menghemat energi? Oke, berarti itu energi apa? Energi berkaitan dengan energi listrik. Berarti energi itu bermacam-macam. Nah, seperti yang kalian sajikan tadi ya, ada yang membahas tentang energi listrik, ada yang membahas tentang energi bahan bakar, ngoten nggih. Nah, itu sudah bagus semua. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk menghemat energi dibutuhkan apa? Suatu petunjuk, dan itu sudah kalian tuliskan tadi, sudah kalian sajikan tadi petunjuknya cara menghemat energi. Baik, sekarang kita refleksi ya. Refleksinya nanti ada 4 macam. Yang pertama adalah apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini. Bagian yang mana? Ya, yang senangnya itu yang mana? Yang bagian apa? Nah, itu ditulis. Itu ya, paham ya? Nah, oke, silakan ditulis. kalau sudah selesai menulis, langsung ditempelkan di sana ya, bagian menarik ya. Yang ada lemnya itu yang di belakang. Langsung ditulis bagian yang menarik apa. Oke, yang sudah bisa ditempelkan ya. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu bagaimana cara membuat teks petunjuk yang benar. Nah, tadi kalian sudah membuat teks petunjuk ya, kira-kira yang benar yang bagaimana? Nah, nanti dituliskan di sini. Yang selanjutnya orange, yaitu apakah penting mempelajari teks petunjuk ini anak-anak? Dijawab di post-it warna orange, silakan. Kemudian yang terakhir anak-anak yang warna hijau, apa yang perlu ditingkatkan Bu Sugi dalam membimbing anak-anak dalam pembelajaran materi ini? Dari
tadi nih, membuka, kemudian melakukan santai, relaksasi, kemudian pembelajaran inti tadi tentang tekstur untuk hemat energi. Sampai sekarang penutup refleksi ini apa yang kurang dari Bu Sugi? Ya, terus apa yang perlu ditingkatkan dari Bu Sugi dalam mengajar kalian? Itu ya, langsung ditulis. Ya, ini sarannya supaya Bu Sugi bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, saya pengen satu perwakilan anak yang bisa mewakili temannya untuk membacakan hasil refleksi, gitu nggih? Siapa yang mau? Ada yang mau? Siapa? Kenapa? Siapa? Enggak boleh, kamu enggak boleh. Saya Bu, gitu loh, keren. Iya, baca itu. Ayo, siapa? Oh ya, Billy. Gitu loh ya, dari saya Bu, enggak boleh. Itu Bu itu enggak boleh ya. Saya Bu. Ya, dari bagian yang menarik. Alhamdulillah sudah selesai semua dari awal sampai akhir. Kita diberi kelancaran. Kita ucapkan alhamdulillah dulu ya anak-anak ya. Oke, alhamdulillah. Sebagai penutup, Bu Sugi terima kasih tadi atas refleksinya. Ada beragam refleksi tadi ya. Yang menarik itu tadi closing dari Dinda ya, bahwa Bu Sugi harus belajar dengan cepat gitu ya. Kemudian Dinda juga mengatakan bahwa Dinda perlu belajar lebih pintar lagi. Jadi kita sama-sama belajar begitu ya. Belajar lebih pintar, lebih bijak, lebih lagi ya. Untuk penutup kita menyanyikan lagu daerah dulu ya anak ya. Apa lagu daerah apa yang kita pilih? Monggo. Bahasa Jawa. Siapa yang mau maju ke depan untuk perwakilan? Nyanyi lagu apa kali ini? Apa? Gundul Pacul, oke? Oke anak-anak, alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah selesai. Bu Sugi terima kasih sekali atas semangatnya hari ini nggih. Semangat belajar dengan Bu Sugi. Besok kita ketemu lagi nggih. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Dan doa kali ini dipimpin oleh anak yang paling aktif. Jadi, Vano ya untuk memimpin doa gitu nggih, setuju? Silakan Anda Vano dipimpin untuk berdoa. Mari kita berdoa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami keselamatan di dunia dan akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Terima kasih ya sudah membereskan peralatan tulisnya. Terima kasih sudah merapikan gitu nggih. Bu Sugi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran.